Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B.2 calon guru penggerak angkatan 6 akan berbagi pengalaman dalam praktek nilai-nilai dan peran guru penggerak pada tugas modul 1.2.A.5 ruang kolaborasi. Dan perkenalkan, kami Uker Ahmad Ghazali, Dina Mardiana, Noni Widya Wandasari, Neneng Hasanah, dan Roni Fardiansa. Berikut penjelasan tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Dan peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktis, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan belajar. Kelompok kami memilih nilai berpihak pada murid, inovatif, kolaboratif, dan memilih peran menjadi pemimpin pembelajaran. Berikut pengalaman rekan kami. Ibu Noni Widya Wandasari. Ki Hajar Dewantara membagi periode usia anak ke dalam 3 tingkatan jiwa, di mana usia anak SD berada dalam tahapan biraga. Dalam periode ini, jasmani atau raga dan indera anak tumbuh pesat sekali. Dengan demikian, mereka harus banyak bergerak, mengeksplorasi indera mereka, dan mengenali simbol-simbol. Untuk memfasilitasi kebutuhan mereka, maka diperlukan kegiatan pembelajaran yang menumbuh kembangkan potensi-potensi tersebut, seperti melatih mereka bercerita berdasarkan pengalaman sehari-hari yang sering mereka lihat atau kerjakan. Kemudian bisa juga dengan melakukan pengamatan untuk berlatih mengelompokkan suatu hal. Juga bisa dengan membuat mereka bergerak dalam kegiatan berkelompok. Selain itu, pada usia ini siswa SD juga berada pada tahapan operasional konkret, yang mana ketika kegiatan pembelajaran, mereka akan lebih mudah mencerna dan memahami pelajaran dengan memanfaatkan benda-benda konkret, sehingga lebih nyata dan sesuai dengan pengalaman mereka. Maka kegiatan pembelajaran pun dibuat dengan menggunakan pendekatan kontekstual. Dengan kegiatan semacam ini, mereka bisa melakukan sendiri, mengamati sendiri, hingga membangun pengetahuan dan pemahamannya sendiri. Selanjutnya, Ibu Neneng Hasanah. Mengingat pembelajaran itu harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, maka berdasarkan kodrat alam anak yang sedang bermain, sebisa mungkin kegiatan pembelajaran dikolaborasikan dengan permainan yang membuat anak tertarik dan terlibat aktif. Banyak permainan yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran anak yang melibatkan panca indera, sehingga akan terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan menarik untuk anak-anak. Siswa diberikan kebebasan dalam menyampaikan pendapatnya atau keinginan dalam pembelajaran. Menggunakan permainan untuk melakukan pembelajaran dengan menggunakan benda konkret. Di sini anak aktif bekerja sama dan menyampaikan pendapatnya, tertib dalam melaksanakan tugas, dan saling bergotong royong, saling membantu bila ada teman yang belum bisa. Dalam proses pembelajaran, saya sudah berusaha berpusat pada anak dan membuat anak bahagia. Yang akan saya lakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran adalah merancang RPP lebih baik lagi, membuat catatan sebagai dokumentasi yang telah kita lakukan, dan lebih banyak lagi untuk mencari informasi referensi untuk peningkatan diri. Selanjutnya, Ibu Dina Mardiana. Proses pembelajaran dan suasana kelas yang berpihak pada murid. Saya mulai menggunakan video dalam pembelajaran, kemudian media ajar berbentuk infografis atau media kreatif agar murid saya menjadi lebih tertarik dengan kegiatan belajar yang saya berikan. Kemudian
Saya juga sekarang mulai memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, sehingga murid menjadi lebih tertarik karena saya mengajak mereka untuk tidak hanya berada di dalam kelas, tetapi mereka diajak untuk mengeksplorasi lingkungan sekitar. Selain itu, saya juga menggunakan pola pembelajaran dengan media yang beragam dan mencoba agar pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Misalnya belajar sambil bermain peran dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia materi anekdot. Dan juga mencoba memanfaatkan media teknologi sebagai salah satu sarana belajar, misalnya dengan menggunakan Quizizz dalam kegiatan evaluasi. Selanjutnya, Bapak Roni Fardiansyah. Proses pembelajaran berpihak pada murid akan membentuk murid yang cerdas, mandiri, kreatif, inovatif, dan kolaboratif. Mengajar merupakan aktivitas yang dilakukan oleh guru. Guru bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran. Agar siswa mudah memahami materi pembelajaran, maka guru semestinya melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Pembelajaran yang berpihak pada siswa salah satunya dengan memberikan kesempatan siswa untuk membukakan pendapat, kemudian memberi kebebasan membangun sendiri pengetahuannya, tidak selalu mengikuti keinginan gurunya. Siswa diberi kebebasan untuk memahami pelajaran sesuai dengan caranya. Namun, guru tetap menuntun murid agar terarah. Beberapa kegiatan pembelajaran berpihak pada murid, diantaranya terlihat seperti gambar di bawah ini. Ketika proses pembelajaran, ada anak yang diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau menjawab, kemudian berdiskusi, mengolah data, mencari informasi, kemudian mempresentasikan, dan mereka juga diberikan kesempatan untuk selalu berprestasi sesuai dengan hasil dari pembelajaran mereka. Selanjutnya, Bapak Uke Rahmat Ghazali. Sebagai guru mata pelajaran PPKN dan membantu juga pada mata pelajaran seni budaya, saya setelah mengikuti guru penggerak ini menjadi sebuah energi baru untuk mengajar lebih semangat dengan merancang pembelajaran yang berorientasi pada anak sehingga anak bisa nyaman ketika belajar dengan saya. Contohnya seperti anak memilih tema yang akan diambil pada kegiatan diskusi, membuat alur infografis, poster, atau membuat komik pada mata pelajaran PPKN. Dan pada pelajaran seni budaya, anak memilih teknik dalam berkarya seni rupa 2 dimensi, diantaranya teknik linier, arsir, dassel, pointillisme, dan siluet. Dan saya berupaya berinovasi dalam pembuatan karya pada pelajaran PPKN ini. Anak membuat karya hasil diskusi dengan menggunakan aplikasi Canva, sehingga anak pun dapat mempergunakan gadget mereka lebih positif. Selanjutnya, peran menjadi coach bagi guru lain. Dalam hal berkolaborasi, harus lebih sering dilakukan bersama guru, siswa, orang tua, dan lingkungan setempat demi kemajuan sekolah dan peningkatan mutu sekolah. Coach bagi rekan guru, dalam hal ini saya pernah berbagi praktik baik kepada teman sejawat, yaitu sesama guru Bahasa Indonesia SMK se-Kabupaten Sukabumi pada tahun 2016 tentang penerapan kurikulum 2013 dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMK. Saya melaksanakan coaching kepada teman-teman sejawat saya, diantaranya melalui IHT, kemudian melalui peningkatan kualitas pembelajaran, bagaimana melakukan penilaian, bagaimana melakukan kegiatan, mengevaluasi kegiatan, dan bagaimana kita meningkatkan kemampuan diri agar selalu berdaya dan agar selalu siap untuk menghadapi dan memberikan pelayanan terbaik kepada siswa. Menjadi coach bagi guru lain, pengalaman saya pernah berbagi praktik baik kepada teman sejawat di sekolah, yaitu membuat video pembelajaran dengan menggunakan smartphone dan aplikasi KineMaster dan Power Director, dan juga pernah berbagi praktik cara membuat media pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Canva sesama guru PPKN SMK se-Kabupaten Sukabumi pada tahun 2022.
Beberapa waktu yang lalu, saya pernah diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan aktualisasi. Dalam kegiatan ini, saya berbagi praktik baik dengan rekan di sekolah perihal metode kegiatan literasi yang saya gunakan saat di kelas. Metode yang bervariasi ketika kegiatan literasi membuat murid tertarik dan kegiatan literasi pun terasa lebih menyenangkan. Dan inilah strategi penguatan menjadi pemimpin pembelajaran. Dan strategi penguatan menjadi coach bagi guru lain, mandiri dan kolaboratif. Sekian presentasi dari kami mengenai peran menjadi pemimpin pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.